Kita kan dua tamu spesial yang sudah ada di sini. Saya sudah lihat tadi sempat berbincang sedikit-sedikit. Yang satu diusung, yang satu dilamar. Jadi saya tanya dulu, ini benar nggak nih Mas Sandiaga Uno? Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Kis. Baik, ada juga Mas Ahmad Dhani. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Jadi yang dilamar yang mana nih? Yang dilamar sama partai yang mana untuk jadi cagup DKI? Mas Dhani ya? Ya kalau saya kan dari PKB. Mas Sandiaga kan dari Iya betul, dari Gerindra. Nah, gimana rasanya sudah dilamar sama PKB untuk jadi bakal cagup DKI? Nggak ngeri, nggak gimana gitu, nggak merasa takut atau lain-lainnya? Sebenarnya saya sama PKB ada rencana di 2018 ya, tidak ada rencana di 2017. Makanya ketika udah 2017 jadi agak kaget juga sebenarnya gitu. Oke, nah kalau Mas Sandiaga dari awal menuju ke 2017 memang sudah ada point of view-nya ke sana? Terus terang belum. Jadi ini Mas Dhani nyanyi waktu di perpisahan saya, waktu saya mundur dari dunia usaha di pertengahan 2015 waktu saya full time di Gerindra, nggak ada rencana, ambisi dan lain-lain. Jadi semua mencair saja begitu ya? Cair ikuti saja, arus ya? Ikuti arus. Baik, oke, nanti di segmen berikutnya kita akan coba ini, meskipun kan masyarakat senangnya kalau kenalan instan gitu kan, tapi proses itu pasti ada waktu yang dibutuhkan. Nanti setelah ini kita akan coba tanya-tanya soal Jakarta sama Mas Ahmad Dhani sama Mas Sandiaga Uno sesaat lagi. Tetap instan, tapi ini tidak berarti juga menjustifikasi atau menjadi indikator bahwa inilah jawaban yang sudah direncanakan. Tidak, ini sih spontan ya, karena Mas Sandiaga juga Mas Dhani baru tahu. Nah, aturannya kita akan kasih salah satunya, harus pilih amplop yang mana. Mas Sandiaga dan Mas Ahmad Dhani mau pilih? Ya, saya Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Ah ya, oke. Berarti Mas Sandiaga yang B ya? Ya. Oke, Mas Dhani yang B. Nah, Mas Dhani, ini jawabannya nggak usah tele karena kan Jakarta harus cepet ya. Jadi nggak boleh yang bertele. Kita buka ya Mas ya. Oke. Jawab yang cepat. Kita lihat. Yang pertama, apa yang mau Anda katakan soal banjir di Jakarta? Kita harus pakai tenaga ahli dari luar negeri lah untuk menyelesaikan itu. Di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Belanda lah, orang Belanda lah. Oke. Kapan Jakarta bebas macet? Pertanyaan kedua. Ya kalau jalan flyover udah pada jadi semua. Masih lama dong Mas? Iya lama lah pasti. Oke, jadi kita masih akan masakan kemacetan nih? Iya. Apakah Anda setuju dengan... Banyak juga pertanyaan. Banyak, hanya lima. Ini masih ketiga nih ya. Nanti kalau jadi gubernur pertanyaannya ratusan setiap hari kan. Mas Dhani, yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan lelang jabatan? Nggak setuju. Kenapa? Ya karena jabatan kan harus profesional kan. Harus profesional. Jadi nggak boleh lelang jabatan? Ya. Oke. Ini jadi anteng ini Mas Dhani saya tanya nih. Oke. Yang ini kan main-main kan? Iya. Main-main saya anteng, kalau serius saya nggak anteng. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat. Jakarta belum bisa mengatasi sampah. Masih mengandalkan kota-kota yang lain, suburbs. Kenapa menurut Anda? Ya karena manajemennya kurang bagus aja. Namanya manajemen sampah. Kurang bagus aja. Manajemennya namanya manajemen sampah. Manajemen sampahnya kurang bagus. Oke. Gitu. Baik. Yang terakhir, Anda kalau nanti misalnya ya jalannya lancar gitu ya, tetap akan melanjutkan kartu Jakarta Sehat atau punya kartu yang lain, kartu Ahmad Dhani misalnya atau gimana? Ada kartu Jakarta Pinter, ya, Jakarta Sehat, kartu Jakarta seni, macam-macam lah. Oh, jadi akan diteruskan? Ya. Kartu-kartu ini akan bagus? Iya dong, kan itu kan bagus. Kartu-kartu itu bagus. Oke. Misalnya kartu pintar, misalnya nanti ada apa? Library yang Jakarta kan nggak punya perpustakaan yang bagus kan, ya kan? Nah, nanti dengan kartu itu semua orang bisa membaca dan bisa ada di library itu kapan aja. Gitu. Luar biasa, bisa ketenangannya udah dapet ya Mas Andi. Oke, baik. Oke Mas Andi. Namanya juga main-main. Iya, saya main-main malah pintar. Saya punya ya di sini B ya. Ini dengan pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, apa yang ada di kacamata Anda tentang transportasi publik di Jakarta? Transportasi publik di Jakarta perlu diapresiasi sih, sudah ada dalam rel yang tepat, dan kebijakan selama ini memang membangun infrastruktur itu dalam
skala masif harus dilakukan. Dan percepatan ini akan kita rasakan mungkin baru di atas tahun 2018-2019. Dan ini yang semua nggak boleh ditunda-tunda lagi, karena transportasi publik ini merupakan bagian daripada metropolis nanti yang Indonesia bagaimana bersaing dengan New York, dengan London. Jadi harus punya transportasi publik yang bagus. Kedua, kriminalitas ibu kota Jakarta itu luar biasa. Menurut Anda, siapa yang salah? Indeks keamanan Jakarta itu paling rendah dari 60 metropolis yang dirilis oleh Economist. Yang salah bukan hanya pemerintah, tapi support sistemnya ini semua harus dikedepankan. Bagaimana tingkat ini komunitas-komunitas harus diberdayakan, juga dunia usaha harus dilibatkan, dan akademia. Baik, penertiban PKL kemana nasibnya? Semua ini talian dengan ekonomi. PKL itu nggak ada lah yang mau jadi PKL yang di tempat yang terlarang. Karena mereka nggak punya akses terhadap lahan usaha, ekonomi mereka sulit, tidak adanya ketersediaan lapangan kerja, harga-harga yang melambung. Mereka akhirnya harus kita coba rangkul. Saya jatuh cinta terus terang dengan Pak Jokowi ya, waktu dia merangkul 60 PKL di Solo itu untuk diberi tempat yang lebih layak. Nah, budaya Betawi yang paling menarik hati Anda? Istri saya kan orang Betawi. Jadi ya budayanya mulai dari makanannya, mulai dari lenggang Betawinya, mulai dari adu silat, palang. Tapi yang pertama, apa yang paling cinta di Betawi? Istri ya? Istri. Baik. Terakhir, penanganan Kali Jodo, digusur atau dipelihara? Disentuh hatinya. Disentuh hatinya. Dan ya hukum harus ditegakkan, harus tegas. Tapi sentuhlah hatinya. Mas Dhani, jawabannya gimana Mas? Romantis ya? Cocok sekali jadi gubernur. Tapi kan nanti bersaing Mas. Ya nggak apa-apa. Kita bersaing untuk bersanding nanti. Anda melihat diri Anda di sini, percaya nggak Mas? Udah sampai di titik ini bahwa Anda dilamar untuk jadi bakal cagup DKI? Kalau saya sih sebenarnya NU merasa perlu ada calon pimpinan dari DKI yang berasal dari NU, itu aja. Dan mewakili NU dan PKB ya. Jadi NU merasa perlu ada calon pimpinan dari DKI yang berasal dari NU, itu aja. Dan kalau ditanya tentang sanggup atau tidak, ya nanti aja lah kalau udah. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi juga sebenarnya belum saatnya untuk kita jawab sebenarnya. Kan itu spontan ya Mas ya, nggak ada nothing too serious right now, jadi santai aja. Tapi Mas Dhani, artinya Anda juga duduk di sini ini nggak main-main loh ya kan? Kita ada tujuan baiknya gitu Mas Dhani ya. Selalu. Mas Sandi, ketika Anda diusung dengan Gerindra gitu ya, amanah besar. Dalam diri merasa nggak kapasitas saya sudah cukup nih untuk diusung? Jadi sebetulnya proses penjaringan Gerindra itu baru mulai tanggal 27 Januari kemarin. Ada sekitar 8 yang dijaring, dan ternyata sekarang malah dilebarkan gitu, diundang juga beberapa unsur untuk saling silaturahim. Permintaan Pak Prabowo itu supaya kita 6 bulan ke depan turun silaturahim, menyapa konstituen dan menangkap aspirasi. Betul yang disampaikan Mas Dhani, kita belum pada saatnya untuk menawarkan visi dan misi. Kita justru harus tahu apa sih yang menjadi keseharian masyarakat Jakarta dan permasalahan apa yang ingin diselesaikan oleh masyarakat Jakarta oleh pimpinannya nanti Februari 2017. Kita akan sambung setelah ini karena kan dua bakal cagup yang duduk di sebelah saya ini ya, mudah-mudahan lancar jalannya. Tapi kita lihat juga bagaimana juga melihat ini kan bukan menantang dalam arti negatif, tapi paling tidak menjadi challenger nanti dari petahana yang sudah ada. Seperti apa nanti serunya, kita akan lanjut lagi sesaat lagi, tetap bersama kami. Kan nunggu 1 juta KTP. Tapi kan PDIP April Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP Pak. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Buat kamera buat PDIP bersama tergantung teman Ahok lagi Pak. Oh teman Ahok tetap. Kunci kan teman Ahok ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya
April Pak. Iya. Nah, independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau makanya saya mesti ngomong ketemu teman Ahok. Yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, masih tanya. Kan saya nonton KNI, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar kasih KTP ada notifikasi SMS bilang terima kasih, langsung orang pada SMS saya bilang kok saya nggak dapat notifikasi. Langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer ke sistem dari hampir 700.000 baru 250.000 katanya. Hati butuh waktu. Kami kan relawan 10 orang lebih kan ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak? 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. Kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta nggak. Kan saya bilang gitu, nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh nggak, makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kabupaten nggak ajak. Ya. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin pahala aja. Ngumpulin pahala? Iya. Ngumpulin pahala aja ya? Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada beban atau merasa nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saat ini nih momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinan ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi. Seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi dan tokoh yang sangat populer beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita karena yang ingin kita lakukan adalah nawaitunya kan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan itu kita punya suatu program yang kita rasa lebih baik dari Pak Gubernur Basuki, tentunya ini akan menambah keyakinan kita. Oke, kalau tadi Pak Ahok bilang saya kan bukan Superman, mungkin visi misi saya ada yang kurang gitu. Mas Dhani yakin nggak bisa ngisi yang celah kosong? Oh saya bisa nih ngisi yang kosong-kosong. Ya kalau dilihat sebenarnya saya sama Pak Ahok itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Apanya yang mirip Mas? Ya saya lihat sih apa yang ada di Pak Ahok itu saya punya semua. Misalnya, coba sebutin misalnya. Ya misalnya ketegasannya, ya kan. Terus? Pak Ahok terkenal tegas, saya juga terkenal tegas, gitu kan. Pak Ahok terkenal berani, ya kan. Saya terkenal berani juga. Tapi kan Pak Ahok kan punya Satpol PP, saya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Jadi kalau saya punya Satpol PP saya lebih berani lagi pasti. Jadi sebenarnya saya banyak memiliki hal yang dimiliki Pak Ahok itu saya banyak memiliki. Tapi ada nggak yang Anda merasa Anda punya kelebihan dibanding? Ada juga. Ada juga. Misalnya kita bicara budaya, ya mungkin pasti Pak Ahok kalah sama saya lah kalau bicara budaya. Gitu ya? Iya. Jadi bagaimana memajukan budaya Jakarta, peradaban Jakarta, ya pasti Pak Ahok insya Allah kalah sama saya. Oke. Nah, Mas Andi, kalau bagi Anda bisa mengisi celah mana? Kalau tadi Pak Ahok bilang saya bukan Superman kok. Ini kan saya baru 2 minggu menyapa silaturahim dengan konstituen kemarin Jakarta Utara di Jakarta Timur. Ada mungkin masukan dan inputan dari masyarakat mengenai
keadaan ekonomi sekarang yang semakin buruk ya? memburuk, melamban, dan ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi mereka bahwa harga-harga ini akan terus melambung. Jadi ada kesenjangan dari penerimaan dan pendapatan rakyat-rakyat, khususnya rakyat kecil, terhadap kebutuhan dari keseharian mereka. Karena harga-harga bahan pokok ini sekarang semakin tinggi volatilitasnya dan semakin tidak terjangkau. Nah, butuh suatu terobosan dan pemerintah di sini harus menjadi leader untuk memberikan solusi kepada rakyat kecil. Mas Andi, kalau saya dengar nih ya, ini kita udah dengar beberapa menit nih ya, tapi yang saya dengar tuh Mas Andi itu seperti ini berjalan sesuai background pengusaha. Anda tahu strategi ekonomi dan lain-lain. Anda punya prestasi banyak di situ. Anda benar-benar ingin mau menonjolkan kemampuan Anda di sana. Tapi takut nggak bahwa ketika kemudian Anda ketika Anda menonjolkan kelebihan Anda dalam masalah ekonomi,